Hai Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan yang sedang belajar public speaking, baik itu pidato, sambutan, berkhotbah, mengajar, apapun yang berbicara di depan orang banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan ada 4 jenis cara melakukan public speaking dalam konteks persiapannya. Ya, jadi dalam konteks persiapan. Yang pertama adalah impromptu, yaitu public speaking tanpa persiapan sama sekali. Spontanitas. Seru ya, spontanitas. Seru tetapi berbahaya. Berbahayanya kalau acara ini formal. Acara formal kita dibatasi 3 hal. 1. Durasinya 10 menit, 15 menit, 30 menit. Tidak boleh keluar dari durasi itu. Yang kedua, poin yang harus disampaikan dalam durasi yang sudah diatur harus tersampaikan semuanya. Yang ketiga, poin yang tidak boleh disampaikan. Ada hal yang betul-betul kita tidak boleh sampaikan dalam situasi yang formal, berbahaya. Nah, menariknya, impromptu ini kalau di situasi formal berbahaya. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara master sudah menguasainya. Oh, memang sih situasinya formal, tetapi saya sudah membicarakan topik ini berkali-kali di berbagai acara, di berbagai kota, di berbagai daerah. Nah, ini it's okay. Ya. Impromptu, durasinya kita sudah terbiasa, poinnya sudah terbiasa, kita sudah tahu, kita tidak terjebak dalam pembicaraan impulsif yang keluar jalur. Ya. Kelihatannya impromptu, tetapi rapi sekali. Ya, karena sudah berpengalaman. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah sangat berpengalaman menguasai topik itu, di acara formal pun silahkan saja impromptu. Tetapi kalau belum betul-betul menguasai materinya, dan ini acara formal yang dilihat, dihadiri oleh orang-orang yang sangat penting, sangat berbahaya kalau kita salah dalam menyampaikan sesuatu, maka lebih baik tidak impromptu. Impromptu ini bahayanya juga kalau kita punya 3 poin yang harus disampaikan. Poin pertamanya makan waktu 50%. Nah, kita tiba-tiba harus terburu-buru menyelesaikan 2 poin sisanya. Nah, ini tidak baiknya di sana, ada bahaya di sana. Ya. Impromptu, spontanitas, improvisasi. Jenis yang kedua adalah memoriter. Memoriter ini, Bapak Ibu Saudara, kita menghafalkannya. Menghafalkan dari apa terserah. Ada yang membuat naskah terlebih dahulu dihafalkan. Ada yang berlatih spontanitas terus-menerus sambil direkam, dianalisa lagi, mau tidur didengerin lagi, di mobil diputar lagi, latihan terus-menerus sampai hafal. Menguasai 90%, menguasai 100%. Setelah menguasai betul-betul, menghafal betul-betul, barulah kita berani eksekusi. Nah, di bagian memoriter ini ada hal penting yang harus Bapak Ibu Saudara pertimbangkan, yaitu faktor mental. Dulu saya berpikir saya sudah menguasai materi, saya sudah menghafal. Tetapi tiba-tiba di acara tersebut dihadiri seseorang yang sangat mempengaruhi, pemimpin suatu daerah yang saya tidak menyangka beliau hadir. Dan itu menggoncang saya, takut salah ngomong. Akhirnya persiapan yang sepertinya saya menguasai 90%, 100%, tiba-tiba drop karena mentalnya drop. Sehingga penting sekali di bagian memoriter ini, hafal, menguasai, tetapi harus betul-betul lebih dari cukup. Tidak cukup hanya 100%, mungkin 150%,
Betul-betul latihan lagi. Repetisi berulang-ulang untuk kita memberikan ruang bagi mental yang tiba-tiba jatuh di situasi tertentu. Kadang-kadang orang bisa jadi blank, mau ngomong apa tiba-tiba hilang. Dan itu sangat penting. Kalau persiapan kita bagus, maka dropnya kita tertolong dari persiapan kita itu. Ini memory reader. Jenis yang ketiga adalah naskah. Naskah ini artinya sudah disiapkan di laptop atau dicetak di kertas, kita baca apa adanya. Naskah ini kelebihannya durasinya sangat bisa terprediksi kalau kita latihan dengan pace atau kecepatan bicara sekian, itu bisa terprediksi waktunya, dan poinnya betul-betul tepat sesuai persiapan. Poin yang tersampaikan dan poin yang tidak boleh tersampaikan semuanya tercover dengan naskah. Kekurangan naskah, kita terpaku mata kita kepada kertas, kepada gadget. Mata kita tidak berinteraksi dengan hadirin, dengan audiens, atau dengan kamera. Kalau situasinya kita public speaking tetapi shooting dengan kamera. Nah, ini menimbulkan kesan yang kaku sekali. Beberapa orang akan bosan, aduh kok baca sih. Cara mengakalinya gimana? Pertama adalah intonasi. Walaupun baca naskah, usahakan Bapak Ibu Saudara berlatih intonasi tidak membosankan. Kapan pelan, kapan keras, kapan cepat, kapan melambat. Intonasi. Juga menggunakan bahasa tubuh dan mimik, senyum, bahasa tubuh yang rileks. Dan penting juga ketika membaca naskah, setiap 10 menit, kalau durasinya panjang ya, 30 menit, setiap 10 menit berhenti, sapa hadirin, pecahkan lagi kekakuan, ceritakan hal-hal sedikit yang lucu, bisa humor atau apapun, menyapa seseorang, kemudian lanjutkan lagi. Dengan teknik seperti ini, maka suasana tidak akan terlalu kaku, tidak akan membuat audiens mengantuk dan bosan. Ini dengan naskah, ada kelebihan dan kekurangannya. Di bagian yang terakhir, jenis yang keempat public speaking dalam konteks persiapannya adalah extemporan. Extemporan ini Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan poin-poinnya terlebih dahulu. Poin-poin itu kita persiapkan, bisa di kertas, bisa di gadget, untuk menemani kita di panggung. Sebagai peta, sebagai panduan kita. Nah, ini juga berbahaya, walaupun kita sudah punya peta, punya panduannya, kadangkala kita menghabiskan durasi untuk poin pertama. Atau kita menghabiskan durasi untuk poin kesekian, akhirnya poin yang lain kita ngebut, terburu-buru untuk menyelesaikannya. Karena tiba-tiba ada pihak panitia yang dari jauh, waktunya habis. Atau kita lihat ada jam ya, yang memang membantu kita, waktunya kok sudah habis, tiba-tiba kurang 2 menit. Ini yang harus kita pertimbangkan ketika extemporan. Kita juga harus latihan. Walaupun kita sudah punya bekal poinnya, harus tetap latihan. Bukan berarti kalau extemporan, sudah siap materinya, terus kita tidak latihan. Jangan. Poin itu membantu, tetapi isinya harus tetap kita latih. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 4 jenis ini, apa yang harus Bapak Ibu Saudara pilih? Apa yang harus kita pertimbangkan? Faktor-faktor apa yang harus kita consider untuk kita mengambil keputusan pakai yang ini, pakai yang ini? Buat saya, yang semoga membantu Bapak Ibu Saudara,
Yang pertama adalah mengenali siapa kita. Apakah Bapak Ibu Saudara termasuk orang yang pandai berbicara? Orang yang pandai berbicara secara alamiah, mereka punya modal, punya bakat untuk melakukan impromptu serta ekstemporan. Hanya dengan bekal panduan poin-poin dia sudah lancar. Tetapi buat orang-orang yang tidak terlalu berbakat public speaking, entah karena faktor mental, faktor kebiasaan, atau faktor apapun, sangat penting untuk memoriter dan naskah. Nah, dari jenis-jenis ini, toh nanti penyampaiannya kita bisa mix kok. Tidak harus kaku dengan satu jenis. Ya, itu faktor pertama ya. Siapa saya? Siapa Bapak Ibu Saudara? Apakah natural public speakingnya punya bakat natural alamiah atau tidak? Yang kedua, acaranya apa? Formal sekalikah acara kenegaraan? Atau informal, mengajar di kelas misalnya, situasi yang sangat santai. Kalau sangat-sangat santai, betul-betul informal, ya tidak perlu dengan naskah. Tidak perlu harus memoriter, menghafalkan 100%, tidak perlu. Latihan tetap perlu. Ya, jadi garis bawah saya, setiap dari 4 jenis ini latihan tetap diperlukan. Orang yang mahir impromptu pun, kalau dia tidak pernah latihan, walaupun punya bakat berbicara, kalau dia tidak latihan, itu bisa ngelantur kemana-mana, pindah topik, kehilangan arah, belok kiri, belok kanan, lupa kembali ke jalan utama, bahkan bisa melenceng dari sasarannya. Ya. Dan akhirnya hadirin tidak mendapatkan pengertian yang jelas. Dia ini ngomong apa sih? Poinnya apa sih? Gak jelas. Ya. Itu yang harus kita pertimbangkan, siapa kita, dan yang kedua, acaranya apa, formal atau tidak. Itu berkaitan dengan siapa audiensnya. Kalau formal ngajar di sekolah, audiensnya murid atau mahasiswa. Kalau di tempat ibadah, audiensnya jemaat. Acara kenegaraan, staf pemerintah audiensnya. Kita pertimbangkan, audiensnya siapa. Audiensnya masyarakat, misalnya mohon maaf bukan meremehkan, masyarakat kelas bawah misalnya, yang mereka tidak punya waktu untuk fokus mendengarkan sesuatu dengan bahasa yang rumit, dengan konteks-konteks kenegaraan. Enggak. Mereka butuhkan seseorang yang hadir dengan bahasa tubuh yang menarik, dengan topik yang sesuai kebutuhan mereka. Ya lebih baik impromptu aja. Siapkan juga ekstemporan topiknya, mungkin di catatan kecil di handphone cukup. Tapi sapa mereka, ngobrol dengan santai, dengarkan mereka juga. Sampaikan hal-hal yang ringan sekali buat mereka. Jadi diri kita apa adanya, itu akan lebih menarik buat mereka. Ya, pertimbangkan audiensnya siapa. Itu yang bisa saya bagikan kali ini tentang 4 jenis public speaking melalui konteks persiapannya. Nanti dalam penyampaiannya Bapak Ibu Saudara bisa mix up, bisa kombinasi. Latihan, tetap harus latihan. Siapkan poinnya, ekstemporan siapkan di handphone atau di kertas kecil poinnya. Kemudian latihan di rumah. Semacam memoriter, latihan. Ya, supaya kita menyampaikan, kita sudah siap ketika tiba-tiba blank, kita sudah punya catatan. Ketika tiba-tiba kita mendapatkan tekanan lebih, persiapan yang lebih dari cukup akan menolong kita untuk terhindar dari down dalam menyampaikan public speaking kita. Sementara kalau memutuskan menggunakan naskah, pertimbangkan betul-betul yang tadi sudah saya sampaikan untuk mengatasi kebosanan dari hadirin ketika mendengarkan orang yang tidak melihat mereka, tidak menatap mata mereka, tapi hanya menatap kertas. Harus betul-betul punya taktik untuk membuat suasana tidak terlalu kaku. Terima kasih sudah mendengar dengan saya Roni Paul.
God bless you, selamat berlatih public speaking.